Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rahman Nasution dengan nomor NIM 2101012057 dari kelas 1E Program Studi D3 Teknik Mesin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ringkasan tentang hadis as-sujai. Hadis. Kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja. Hadis yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat mengandung arti berarti al-jadid. Hadis menurut ahli usul nampak hanya terbatas pada perkataan Nabi, serta tidak termasuk perbuatan, takrir, dan hal ihwal atau sifat-sifatnya. Namun demikian, perkataan Nabi yang dimaksud oleh ahli usul dapat dimaklumi, karena bentuk-bentuk hadis yang lain terkadang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk perkataan untuk menjelaskan perbuatan beliau, seperti perintah untuk melaksanakan sholat dan manasik haji. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya, dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun, dan siapapun yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, berupa perkataan, perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga adalah kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhadisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahlul as-sunnah. Yang keempat, atsar. Secara etimologi berarti bakiat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan 2, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat.
tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis adalah, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Diriwayatkan oleh Mikdam bin Ma'di Kariba dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Selanjutnya ada ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim karena berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla. Pandangan Ahlul Al-Ra'i. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat, sebagaimana yang dapat kita saksikan dari berbagai buku dan mazhab. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bab 2. Bab 2, cara memahami hadis. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran adalah ruh dari eksistensi Islam dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuatra kepada perundang-undangan Islam. Sedangkan sunnah adalah penjelasan rinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dari hal-hal yang bersifat teoris ataupun penerapannya secara praktis. Karena itu, tidak mungkin ada suatu hadis atau sunnah sahih yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat, yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Kalaupun ada, sebagian dari kita memperkirakan adanya pertentangan seperti itu, maka hal itu pasti disebabkan dengan tidak sahihnya suatu hadis yang bersangkutan, atau pemahaman kita yang tidak tepat, ataupun apa yang diperkirakan sebagai pertentangan. Selanjutnya, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa sunnah menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya, dalam arti bahwa sunnah merinci apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Secara garis besarnya saja, menafsirkan bagian-bagian yang kurang jelas, mengkhususkan apa yang disebutnya secara umum, dan membatasi apa yang disebutnya secara lepas atau mutlak. Maka sudah tentu ketentuan-ketentuan seperti itu harus pula diterapkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bab 3. Bab 3, ilmu hadis dan macam-macamnya. Pengertian ilmu hadis dan pembagiannya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakaddimin sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi hal, ihwal, dan para perawinya yang menyangkut kedabitan dan keadilannya.
dan dari bersambung dan terputusnya sanad dan sebagainya. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud dari ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang berdasarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Objek ilmu riwayah adalah bagaimana cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau mendewankan. Demikian menurut pendapat Al-Syuyuti. Yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut ilmu mustalah. Ilmu mustalah hadis. Ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan kawa al-hadis. At-Tirmizi mentafsirkan ilmu ini dengan undang-undang atau kaedah-kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan hakikat periwayatan adalah pentikilan hadis dan penyanderaan kepada sumber hadis atau sumber berita. Syarat-syarat periwayatan adalah menerima perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkannya dengan berbagai cara penerimaan, seperti melalui al-sama atau pendengaran, al-ijazah atau pemberian izin dari perawi. Macam-macam periwayatan adalah membicarakan sekitar diterima atau ditolaknya suatu hadis. Keadaan adalah pembicaraan sekitar keadilan dan kecacatan para perawi, dan syarat-syarat mereka dan dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasnif, kitab tasnid, dan kitab mu'jam. Yang dimaksud rawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis. Sedangkan yang disebut dengan marwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, atau kepada tabi'in. Cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dan kapasitas mereka sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Yang kedua, ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Secara bahasa berarti luka atau cacat, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi, seperti pada kedabitan dan keadilannya. Al-ta'dil secara bahasa berarti al-tisywah, atau menyamakan menyamakan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Yang terakhir, ilmu tarik al-ruwah. Ilmu tarik al-ruwah adalah yang ketiga, ilmu tarik al-ruwah. Ilmu tarik al-ruwah adalah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis.
Ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawi seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, dan lain sebagainya. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis. Kata ilal adalah bentuk jamak dari kata al-illah, yang menurut bahasa berarti al-marad, atau penyakit atau sakit. Yang dimaksud dengan ilmu illah al-hadis menurut ulama adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan keahlian hadis, seperti mengatakan mutasil terhadap hadis yang muntaki, menyebut marfu menjadi hadis yang mauqut, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima, ilmu nasikh wa al-mansukh. Yang dimaksud dari hadis ini adalah mengangkat atau membatalkan sesuatu hukum syara dengan menggunakan dalil syar'i yang datang kemudian. Yang keenam, ilmu asbab wurud al-hadis, yang artinya dalam pengertian lebih luas, Al-Suyuti merumuskan pengertian asbab wurud al-hadis dengan suatu yang membatasi arti suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasahkan dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud sebuah hadis saat kemunculannya. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini muncul atas usaha para ulama setelah wafatnya karena banyaknya bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam. Pengertian ilmu ini adalah ilmu untuk mengetahui dan menerangkan makna yang terdapat pada lafaz-lafaz hadis yang jauh dari sulit dipahami karena lafaz tersebut jarang digunakan. Yang kedelapan, ilmu at-tasif al-tarif. Ilmu ini adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titik atau syakalnya atau mushafnya dan bentuknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.